Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatal nasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyati Allah ta'ala alaina wa al-arifin wa al-fatihuna fiddin wa yusufuna kamal al-ikhlas wal yaqin ila suratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zuwadihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin, khususan ila ruhi sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Ridha wa Fatimah al-Zahra al-Batul Semanawil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wal qarabati ajma'in, thumma ila arwahi abaihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ila arwahil malaikatil muqarrabin wal karubiyyin, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa mufassirin wa muhaddithin wal fuqaha musannifin min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila ruh al-muallif hadar risalah Isra Mi'raj. Nafa'anallah bi ulumihi wa askanahu bi a'la jannatihi wa ila ruhi Ki Januar al-Bana Januar Sumaila Ruhi Janur Saman bin Haji Jusin Sumaila Ruhi Diana binti Haji Muhammad Ilyas Sumaila Ruhi Haji Lantip bin Bujan Sumaila Ruhi Ani binti Miran Sumaila Ruhi Haji Menah binti Arin Sumaila Ruhi Ustaz Haji Sa'diyah binti Haji Ardini Sumaila Ruhi Ustaz Haji Roji wa ila ruhi ikhwanina wa akhawatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ashabina wa li ababina wa liman aqna alaina wa liman ahsana wa bailaina wa liman ahsana ila man awsana bid-du'a ilaihi wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi ta'ala lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Allahu Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma asli lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa asli lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa asli lana akhiratana allati ilayha ma'aduna
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin udah tadi ya halaman 44 Bu Ma'asyarah hadirat rahimakumullah ibu-ibu hadirat yang berbahagia wabil khusus guru kita pimpinan majelis taklim kaum ibu Masjid Darul Abrar Al-Karamah Ibu Ustazah Hajar Rahmani Ustazah Wati para orang tua kita Al-Karamah Ibunda Bunaya para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu pengurus ibu-ibu jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan, kemuliaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita ibu-ibu tinggal meneruskan pembacaan risalah Isra Mi'raj ini sudah sampai halaman 44. Hari ini kita tidak membuka kitab Hidayatus Salikin kita tangguhkan, insya Allah barangkali nanti kita lanjutkan. Kita buka kembali pengajian kita ibu-ibu ba'da Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita mau kembali ke Raudhah min Riyadhil Jannah ini yang disebut oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis taklim adalah taman dari taman-taman surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena ini berkenaan dengan bulan Rajab, maka kita pembahasannya adalah mengenai perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampai langit ke-10 ibu-ibu. Jadi ibu-ibu diajak jalan-jalannya enggak sudah melewati Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Sebelum Masjidil Aqsa nyampe, Nabi mampir dulu di Thaibah.
Thayyibah itu adalah Madinatul Munawwarahnya sekarang. Kemudian lanjut lagi ditransitkan oleh malaikat Jibril ke Tursina, tempatnya munajat Nabi Musa. Kemudian ditransitkan juga dari Tursina ke Bethlehem, yaitu tempat dilahirkannya Nabi Isa, sampai kemudian lanjut perjalanan menuju Masjidil Aqsa yang ada di mana, Bu? Palestina. Alhamdulillah ibu-ibu, mudah-mudahan hari Minggu besok betul-betul ada gencatan senjata dari pihak Israel dengan Palestina Gaza diprakarsai oleh Mesir dan Amerika, ya. Tapi ibu-ibu, setelah keluar keputusan adanya gencatan senjata, ibu-ibu belum merdeka nih, baru gencatan senjata doang. Ternyata ibu-ibu, Israel tidak puas dengan kerja menghancurkan negara itu, dibombardir lagi ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kita berdoa semuanya, mudah-mudahan hari Minggu besok betul-betul terwujud rencana gencatan senjata. Udah habis-habisan porak-poranda, ya, kota Gaza itu yang coba sekedar secupil itu. Secupil apa siapa? Secuil. Ya. Ibu-ibu, kita baca Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi birahmatika ya arhamar rahimin. Bareng-bareng ya Bu ya, bacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu antum. Syahdan maka menaiki, ayo Bu, ayo. Syahdan maka menaiki oleh malaikat hijab yang pertama bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kilat hingga sampai kepada malaikat penunggu hijab yang kedua. Maka berkata malaikat itu, siapa engkau? Maka berkata malaikat hijab yang pertama, aku malaikat hijab. Mendingan dipegang sama siapa kek yang bisa baca? Bisa baca? Nggak bisa baca, diambil siapa yang nggak megang? Nggak usah megang sih. Jangan dibun ayah. Yang enggak, yang kira-kira nggak bisa baca, kasih sama yang bisa. Nanti sayang ibu pegang, tapi ibu nggak baca. Iya. Cing nggak bisa bacanya. Iya. Tahu saja kan, kasih yang lain yang pada punya. Nggak kebagian yang lain. Yang lain nggak kebagian. Mana dia Bu? Maka berkata hijab yang pertama, aku malaikat hijab yang pertama bersama-sama Muhammad. Ibu-ibu belajar dulu ya, jangan dulu nyaji ya. Nanti keburu dingin kali enak nasinya kalau kelamaan digelar. Mengangkat Rasulullah, ketemu Bu? Baris keempat dari bawah. Mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka demikian pula menaikkan oleh beberapa malaikat segala hijab akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sampai kepada tingkat Mi'raj yang ke-10. Maka menaiki oleh beberapa malaikat hijab lagi
hijab lagi hingga sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tempat yang dinamakan mustawa, yaitu tempat yang maha tinggi lagi maha luas, terang bercahaya. Maka mendengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan suara kolam yang bergerak di atas lauhil mahfuz. Maka di situ lantas turun suatu tempat duduk yang amat hebat, bersinar-sinar dengan cahaya, yaitu yang dinamakannya Ar-Rafraful Akhdar. Maka mendudukan oleh malaikatul muqarrabin akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tempat itu. Maka menaiki oleh Ar-Rafrafil Akhdar seperti kilat hingga sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah arsy. Maka lalu sangat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdebar-debar hatinya dan terkancing lidahnya daripada berkata-kata karena hebat arsy dan sangat besarnya dan cahayanya. Maka karena rahmat Tuhan Azza wa Jalla bagi hambanya, maka dijadikan olehnya di waktu itu juga akan suatu malaikat serupa Abu Bakar As-Siddiq, kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buat menyenangkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada segala ketakutannya. Lalu berkata malaikat itu, "Hai Muhammad, bahwasanya Tuhanmu lagi memberi sholawat atasmu." Sebagai lagi turun setetes daripada sundusil arsy jatuh kepada lidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah dirasa oleh makhluk akan manisnya dan sedapnya. Maka dengan itu diperolehnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilmul awwalina wal akhirin. Maka terbuka lidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berkata, "At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu." Artinya bermula segala kehormatan yang sempurna sebenar-benarnya bagi Allah Ta'ala, demikian pula segala sembahyang dan segala puji-pujian. Maka berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Nabi Muhammad, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Artinya bermula sejahtera atas engkau hai Muhammad, dan rahmat Allah dan segala berkahnya. Maka berkata lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin." Artinya sejahtera itu atas kami dan atas segala hamba Allah yang soleh. Beserta lagi beberapa permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pernyataan dan pertanyaan pada Tuhannya Azza wa Jalla, sampai beserta lagi beberapa hamba-hamba yang soleh. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Artinya sampai
hamba Allah yang soleh. Itu nanti ditanyain beserta lagi. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, Nabi besar kita sudah sampai di tingkat 10. Di langit tingkat 10. Sudah melalui tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langit ada berapa, Bu? 7. Sab'a samawatin tibaqo. 7 lapis langit berapa tuh, Bu? Tibaqo, berundak-undak. Jadi langit itu bertingkat-tingkat. Langit itu, Bu, 7 langit itu semuanya ada pintunya. Masing-masing pintu ditunggu oleh satu malaikat. Dipenuhi oleh malaikat yang sangat banyak, yang punya karisma yang sangat tinggi di setiap tingkat daripada tingkat-tingkat yang ada di langit yang sebanyak 7 tingkat. Itu malaikat, ibu-ibu, isinya tingkat pertama banyak banget, tingkat kedua lebih banyak lagi. Hebatnya pun melebihi daripada tingkat pertama. Tingkat ketiga itu lebih banyak lagi malaikat. Banyak banget gak tuh ya? Banyakan malaikat apa banyakan manusia? Banyakan malaikat. Iya. Malaikatnya berbeda antara malaikat tingkat pertama dengan malaikat tingkat kedua dengan malaikat tingkat ketiga, terus beda. Beda dengan ibu-ibu ngaji di Abror ketemu sama Ustazah Daya Rohmani. Di Al-Inabah ketemu lagi sama Ustazah Rohmani. Ketemu lagi Ustazah Wati di Abror. Di Suwung di At-Taqwa ketemu lagi. Sama Haji Yuyun ketemu lagi di Abror. Ketemu lagi di Nur Rahmah. Ketemu lagi di Al-Inabah. Dia juga orang-orangnya. Ya Bu ya. Kalau malaikat tidak, ibu-ibu. Langit pertama penduduknya yaitu dia. Banyak sekali. Tingkat kedua bukan yang tingkat pertama. Beda lagi. Terus ibu-ibu sampai tingkat ketujuh. Nah, tingkat 8 bukan lagi namanya langit ke-8. Karena kebetulan saja memang ada di atas. Sesuatu yang ada di atas namanya langit. Maka disebut dengan langit ke-8. Tapi sesungguhnya nama di tingkat yang ke-8 itu namanya Sidratul Muntaha. Apa, Bu? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ibu-ibu sebuah pohon besar sekali. Akarnya ada di tingkat 6. Akarnya ada di tingkat 6. Terus ibu-ibu batangnya, akar kan punya batangnya, Bu ya. Akar. Lama-lama itu akar punya batang. Terus aja sampai mencapai tingkat 7, langsung naik ke tingkat 8, menjulai luas lebar sampai ke ujung arsy. Disitulah ada malaikat yang menunggu arsy dekat dengan cabang akhir cabangnya pohon Sidratul Muntaha. Itu pohon saking besarnya, kalau ada penunggang kuda yang lari, itu kuda, Bu, kuda larinya kenceng banget enggak? Kenceng banget. Melebihi, kalau kita mah agak kenceng ya. Selari-larinya kita agak kenceng, apalagi udah nenek-nenek ya. Nah, ibu-ibu 70 tahun teduhnya itu Sidratul Muntaha masih terasa teduhnya. Ya. Pohonnya ibu-ibu banyak makhluk yang ada di bawahnya. Berteduh di bawah satu daun dari daun Sidratul Muntaha itu bisa meneduhi banyak makhluk kalau dia mau berteduh di bawah pohon Sidratul Muntaha. Tapi satu daun saja. Jadi daunnya aja gede banget, Bu.
Ya, jadi itulah ibu-ibu nggak tahu. Tidak ada yang tahu betapa besarnya itu Sidratul Muntaha, bercahaya bersinar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngelihat nggak? Ngelihat. Karena apa? Karena Nabi mengalami. Karena Nabi mengalami. Sampai di Sidratul Muntaha, ibu-ibu, malaikat Jibril, ibu kan dari bawah, dari sejak Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa sampai ke atas, ibu-ibu kan ditemani sama malaikat Jibril. Naik apa, Bu? Naik buruk. Kenapa dibilang buruk? Saya nanya mulu di setiap majelis taklim. Apa itu buruk? Ya, sebuah kendaraan yang ditunggangi oleh Nabi. Kenapa dinamakan buruk? Buruk itu ibu-ibu dari kata-kata barkun. Barkun itu bahasa Arab, arti Indonesianya kilat. Seperti kilat menyambar kecepatan kendaraan yang bernama buruk. Ibu, ini peristiwa Isra Mi'raj yang ngomong bukan akal. Yang ngomong apa? Iman. Kalau akal yang ngomong nggak percaya, nggak nyampe otak kita ke sini. Makanya yang ngomong iman. Ibu percaya adanya perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi? Percaya. Yakin? Berarti ibu punya iman. Kalau enggak percaya, yang dipakai akal. Enggak masuk akal. Karena apa? Karena yang dipakai sama kita akal. Kenapa ibu-ibu? Bayangin dari ibu-ibu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja, kalau saja cuma dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menempuh perjalanan cuma 3 jam, kagak percaya. Apalagi kalau diceritain sampai ke atas langit. Pulang pergi cuman memakan waktu 3 jam. Saya ibu-ibu ke Sukabumi habis waktu 3 jam. Bukan pulang pergi. Sukabumi situ doang. Hah? Masjid Ungu 3 jam ya? 3 jam apa berapa? Sekitar gitu kan, 3 jam pakai mobil ya. Saya lihat statusnya dibuka ya. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, Sidratul Muntaha, kata malaikat Jibril, cukup. Wa ma minna illa maqamun ma'lum. Tidaklah bagi kami kecuali tempat yang sudah ditentukan. Jadi ibu-ibu malaikat segitu banyaknya, itu langit dipenuhi oleh malaikat sampai Sidratul Muntaha, cukup sampai di situ malaikat Jibril. Nah, di atas tingkat 9 namanya hijab. Hijab tuh ibu-ibu apa sih hijab? Aling-aling. Jadi udah nggak ada lagi makhluk di tingkat 9 itu. Ditutup. Ibu nanti ibu masuk surga mau nggak ya? Ini lagi nyari surga ya. Ibu-ibu, harapan kita masuk surga selain kenikmatan yang begitu indah yang akan kita nikmati, tapi kita akan kepengen sekali ketemu dengan Tuhan kita yang selama ini kita sujud di hadapannya, kita menyembahnya, tapi kita nggak ngeliat. Sekarang ini pengen banget kita ngeliat. Itu adalah nikmat yang terbesar buat kita nanti di akhirat. Di mana, Bu? Melihatnya di mana? Melihatnya di mana, Bu? Katanya ibu kepengen melihat Tuhan, melihat Allah. Melihatnya di mana? Di surga. Jadi ibu-ibu, kalau kita, makanya saya tadi nanya, ibu pengen masuk surga? Selain menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga, yang kita inginkan adalah kenikmatan yang berlebih, yang paling akhir adalah kita pengen ketemu Allah. Di mana ketemunya? Di dalam surga.
Makanya ibu-ibu kalau kita nggak masuk surga, nggak bakalan ketemu sama Allah. Nggak bakalan kita bisa melihat zatnya Allah. Berarti kalau yang udah mati belum ngeliatin. Belum. Nah, kata saya Bapak udah ketemu Allah soalnya. Belum, nanti terakhir. Ya, terakhir. Melalui apa Bu? Melalui hijab-hijab. Jadi dialingin dulu tuh Allah tuh. Berpuluh ribu waktu masa. Dari hijab pertama, kedua, ketiga, terus saja. Nanti baru muncul Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan kita. Pada saat itu kita tersungkur saking bahagianya ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu sudah, karena ini mau melampaui kepada nyampe ke arsy. Arsy itu apa sih? Paling atas ya. Istana. Allah itu kan raja di raja. Allah itu kan raja. Raja kan punya rumah. Rumahnya raja namanya apa? Istana. Nah, istananya Allah namanya istana. Arsy. Istananya Allah namanya arsy. Di sana ada kursi. Di sana ada kolam. Ibu-ibu, nih kolam yang ada di Lauhil Mahfuz terus mencatat amalan-amalan kita. Apa yang terjadi di alam ini tertulis semua di Lauhil Mahfuz. Suratan-suratan takdir kita ada di atas sana. Kolam terus tergores. Tapi ada saatnya ibu-ibu di mana kita kolam itu berhenti menggoreskan penanya di atas kertas, di atas Lauhil Mahfuz. Kapan ibu-ibu? Kalau kita tidur ya. Kalau kita tidur, mati mah udah kagak nulis. Ya. Kalau kita tidur. Mau siang kayak mau malam itu nggak mencatat. Ya. Kenapa ibu-ibu? Karena orang tidur sadar kagak? Ibu-ibu misalnya kalau ada yang orang tidur, dia bisa tuh Bu ngomong, jalan gitu ya. Terus ibu-ibu dia bawa pisau nih, misalnya. Bukan, ada ibu-ibu ngigonya jalan. Ngigo, nggak tahu dah ngelindur apa ngigo gitu. Pokoknya ibu-ibu lagi tidur, dia jalan. Terus dia pegang pisau. Ada orang di depan dia bunuh, nggak dapat tuh hukuman. Karena apa? Karena nggak sadar. Ya, tuh yang pertama. An-naim idza stayqaza. Orang tidur sampai dia bangun. Dia lepas daripada sanksi hukuman. Tapi astagfirullahaladzim. Tapi ibu-ibu tidur yang kayak gimana? Jangan ibu-ibu tidur jam 3 malam. Makanya ibu-ibu nanti sahurnya jangan kebangetan malam. Jam 1 ibu udah sahur. Malam banget kagak? Malam banget. Jam 1 udah sahur. Pasti tidur lagi enggak? Tidur. Pas giliran jam 3:30 ngantuk tidur. Akhirnya bangun subuh kesiangan jam 5:30. Mana bulan puasa, mana lagi puasa, sholatnya ketinggalan. Sayang kagak? Sayang. Makanya ibu-ibu kenapa? Sahur sunnahnya, afdolnya ditakhir, ditakjil. Ada takjil, ada takjil. Kalau buka takjil pakai ain. Takjil. Kalau takjil diapain? Diburu-buruin. Ya, jangan mentang-mentang sok alim. Masih kuat. Udah bedug. Udah azan masih aja puasa. Kagak boleh itu. Harus langsung buka.
Makanya ibu kalau bepergian bawa permen. Ya, buat apa? Bawa air. Buat apa? Buat ngebatalin puasa. Puasa. Karena apa ibu-ibu? Orang puasa buka cepet-cepet itu afdol, dapat sunnahnya. Tapi kalau sahur ibu-ibu takjil, pakai alif hamzah. Kalau tadi pakai apa? Ain, takjil. Kalau sahur pakai alif takjil, sama-sama bunyinya, tapi hurufnya beda. Takjil. Kalau takjil pakai hamzah dientar-entarin. Nanti kalau udah setengah jam lagi mau subuh baru sahur. Sebelum subuh 5 menit lagi gosok gigi pakai odol. Kenapa ibu-ibu takut pas giliran ada odol yang ada dirasa di mulut kita masih ada hawa-hawanya, manis-manis pedesnya, akhirnya ketelan. Batal kagak? Baru mulai. Akhirnya agak puasa, dosa enggak? Puasa jangan? Enggak boleh. Makan kagak? Enggak boleh. Sungguh mah kagak puasa, tapi kagak boleh makan, enggak boleh minum kayak orang puasa. Bukan masalah mindik-mindik. Ibu-ibu, bulan Ramadan itu Ramadannya ngelihat kita puasa atau enggaknya. Bu, ibu tahu nggak? Ramadan ngelihat kita nggak? Agak ngelihat ya kayaknya ya. Ramadan kan bulan. Emang bulan kelihatan? Kagak. Tapi ibu-ibu nanti kalau kita udah mati, masuk ke dalam kuburan, sholat kita menjelma, puasa kita menjelma, Ramadan menjelma, huruf-huruf Al-Quran menjelma. Apakah kita nanti dibantu sama huruf-huruf Al-Quran? Apakah nanti kita akan dituding-tuding sama huruf-huruf Al-Quran karena enggak mau baca Al-Quran? Bu, makanya yang kagak bisa baca Quran, ibu yang nggak bisa baca Quran, punya Quran nggak di rumah? Tanda orang Islam di rumahnya punya Quran, walaupun dia nggak bisa baca Quran. Ibu nggak punya Quran, saya bagi. Nanyanya nggak punya duit ya? Nanyanya nggak punya Quran ya? Quran mah banyak yang bagi ya? Iya. Jadi ibu-ibu biarin ibu nggak bisa baca Quran, di rumah punya Quran. Biarin ibu kagak sholat, ibu di rumah punya mukena. Nanti kalau ada tamu mau numpang sholat, kagak bawa mukena, ketahuan banget bukan tuh orang kagak sholatnya. Ya, iya. Jadi orang Islam tandanya punya Quran. Ibu nggak bisa baca Quran, buka itu Quran. Pas udah buka, liatin aja tuh bu. Ada sin, ada ta, ada lam, ada ha, sa, ada sin, ada mim, ada fa, ada ya, ada ro, ada sin. Udah gitu aja, nggak apa-apa. Lihat aja. Ibadah ibu-ibu, ya. Megang Quran itu ibadah. Lihat huruf-huruf Al-Quran ibadah. Ini mah ibu-ibu kalau ngaji suruh buka Quran kayaknya ogah banget gitu ya bu ya. Iya. Lagi ngomongin apa bu? Lagi ngomongin ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Tingkat 9 adalah hijab. Enggak ada tuh yang namanya malaikat. Ditutup karena apa? Karena mau naik ke atas yang namanya ars.
istananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang udah sampai di situ. Lautan cahaya gitu, Bu. Ya, lautan cahaya. Kemudian ibu-ibu pas sampai, jadi ibu-ibu, malaikat Jibril udah sampai Sidratul Muntaha. Nabi suruh duluan jalan. Kata Nabi, kok saya suruh duluan? Engkau lebih istimewa, lebih afdal, lebih terhormat, lebih mulia. Sebaiknya engkau ya akhi Jibril duluan. Seperti halnya waktu dari bawah malaikat Jibril duluan. Tapi ketika sudah sampai Sidratul Muntaha, Nabi disuruh duluan. Engkau lebih mulia dariku. Engkau akan melanjutkan perjalanan. Aku tempatnya sampai di sini. Akhirnya ibu-ibu, Nabi melanjutkan perjalanan sendiri sampai di bawah arsy. Akhirnya ibu-ibu dari balik hijab diambillah Nabi, digotong oleh malaikat penunggu hijab, dinaikin seperti kilat. Oh iya ibu-ibu, tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik apa? Buraq. Dari Masjidil Aqsa sampai ke atas langit naik apa? Agak. Buraq diam-diam di situ, dicancang di luar Masjidil Aqsa, di tempat di mana para anbiya wal mursalin kalau lagi ke Masjidil Aqsa bawa kendaraan, dicancangnya di situ. Buraq pun dicancangnya di situ, nanti pulangnya baru naik buraq lagi dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Naik ke atas ada tangganya, pakai tangga, ada 10 tangga. Tangga pertama untuk melampaui tangga yang pertama. Tangga yang kedua untuk melampaui langit yang kedua. Tangga yang ketiga untuk melampaui langit yang ketiga, terus kayak begitu. Ibu, perbedaan jarak antara langit pertama dan kedua, dari 2 ke 3, 3 ke 4, terus sampai sana, ibu-ibu, 500 tahun perjalanan. Dari tingkat pertama ke tingkat kedua 500 tahun perjalanan. Kenapa ibu-ibu? Ini sudah bicara lagi bukan bumi, tapi bicaralah langit. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana qadaruhu alfasana. Jadi ibu-ibu, waktunya langit berbeda dengan waktunya bumi. Setengah harinya bumi satu hari langit 1000 tahun bumi. Setengah hari langit 500 tahun bumi. Ibu kagak sholat satu waktu, siksaannya 500 tahun. Hitung-hitungan 500 tahun bumi. Hidup aja kita kagak sampai 500 tahun. Ada nggak yang hidupnya 500 tahun? Ada. Tapi siksaannya sampai 500 tahun. Kenapa ibu-ibu? Karena hitung-hitungannya udah bukan hitung-hitungan bumi, hitung-hitungan akhirat. Hitung-hitungannya langit saja, itu bukan hitungan langit, Bu, ya. Barangkali hitungan langit sama hitungan akhirat beda. Hitungan langit aja ibu-ibu, satu harinya langit 1000 tahunnya bumi. Jadi setengah hari itu, Bu. Setengah hari lah langit. Tapi untuk hitungan bumi 500 tahun. Kata ibu-ibu begini, kan kita pernah dengar cerita nenek-nenek kita ya dulu ya. Orang yang kagak sholat zuhur disiksa setengah hari nanti di neraka. Akhirnya kita nyautin ibu-ibu, tibang setengah hari. Ngebayangin kita harinya bumi, padahal nanti hitung-hitungannya bukan hitung-hitungan bumi, udah lagi ngomongin hitungan akhirat. Udah tua begini mah diajak ngomong sholat
kagak lucu lagi, orang udah pada sholat semua. Ya kan? Iya. Kayaknya udah kagak ada yang namanya kesiangan ya. Emang dulu kita ya, kesiangan mulu jam 7 baru bangun ya. Subuh. Saya bukan ibu-ibu. Ya. Jadi tingkat yang paling atas namanya mustawa. Ini terakhir nih Bu, saya ambil penutupannya. Iya. Maha luas terang bercahaya. Itu mustawa tuh. Mustawa ada di mana? Sudah Ibu ketemu dengan kolam Nabi kita. Ibu-ibu ternyata ada yang namanya tempat duduk. Tempat duduk itu namanya ibu-ibu ar-rafraful akhdar. Rafrafil akhdar deh kalau pakai ar-rafraf di apa Bu? Rafraful akhdar. Ibu, rafraful akhdar itu adalah sebuah tempat duduk yang diturunkan dari arsy, dari bawah arsy kepada Nabi. Nabi sudah ada di bawah arsy nih Bu. Subhanallah Bu. Ibu-ibu jangankan manusia. Jangankan manusia. Malaikat aja kagak nyampe ke situ Bu. Malaikat aja kagak nyampe ke situ. Ibu kalau kita baca Quran nih Bu, itu kan arsy ada yang manggul ya, ngerti nggak Bu manggul? Ya, ada yang mikul. Itu arsy ada yang mikul itu 8 malaikat. 8 apa 4 ada berapa ya? Itu malaikat hamalatul arsy. Namanya malaikat hamalatul arsy. Malaikat yang memanggul arsy. Itu ibu-ibu sayang banget sama kita Bu. Kenapa sayang Bu sama kita? Karena kita beriman. Karena kita beramal soleh. Apa bentuk kasih sayang malaikat hamalatul arsy kepada kita yang beriman, yang beramal soleh? Selalu beristighfar buat kita. Mintakan ampun buat kita Bu. Ibu-ibu kita dosa kita banyak banget Bu. Enggak cukup istighfar kita. Enggak cukup untuk menghapus dosa kita. Makanya kita perlu ada yang bantuin. Malaikat semuanya baik banget sama kita. Dengan ikhlas ridhonya mereka beristighfar buat kita. Itu pertama. Kedua, ibu-ibu, malaikat hamalatul arsy saking baiknya sama kita selalu berdoa untuk kesejahteraan kita. Doain terus Bu. Ternyata ibu-ibu bukan doain kita doang. Doain leluhur-leluhur kita, nenek moyang kita yang beriman. Kalau yang lain agama, ya kagak ya. Jadi ibu-ibu, malaikat hamalatul arsy itu bukan cuma mendoakan kita, bukan cuma beristighfar buat kita, tapi nenek moyang kita, bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, umi kita dapat kecipratan doa dan istighfarnya para malaikat hamalatul arsy. Bukan cuma nenek moyang kita doang, keturunan kita juga. Tuh Bu. Ibu-ibu udah nyampe nih Bu. Nabi di bawah hamalatul arsy. Bu di hamalatul di arsy. Akhirnya diturunin nih Bu. Itu semua cahaya tuh Bu. Itu ibu-ibu Nabi dalam kesendirian. Ibu kira-kira Bu, kalau ibu nyampe di satu tempat yang sangat asing, ibu sendirian, ibu ketakutan nggak? Itulah yang dialami oleh Nabi kita, takut Nabi. Akhirnya didudukin Nabi, cakep banget itu bangku tuh, yang namanya apa Bu? Rafrafil akhdar. Ibu ingat aja klorofil dah. Rafrafil akhdar. Itu sebuah bangku yang sangat hebat,
yang sangat bersinar-sinar untuk ditempati, dibopong itu sama malaikat hijab ke atas profil akdor Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ibu-ibu, Nabi lagi ketakutan. Akhirnya ibu-ibu, Allah Maha Tahu. Ibu-ibu kira-kira lagi kita ketakutan dalam kesendirian, tiba-tiba nongol nih teman kita, bestie kita, seneng nggak? Di sini tadi nyebutnya Abu Bakar doang atau siapa? Abu Bakar doang ya? Nggak ada yang lain? Masih ingat nggak? Ibu baca? Abu Bakar doang ya? Ya Allah, ibu-ibu, Allah Maha Tahu, bestinya Nabi kita adalah Abu Bakar. Ibu-ibu, Allah bikin malaikat berbentuk rupa jasadnya semuanya kayak Abu Bakar. Senang hatinya, Bu. Ada temennya, ya Allah, alhamdulillah. Saya lagi ketakutan. Ya, ibu datang kemari nemenin saya. Sini temenin saya. Kayak begitu ya, udah kalau ngomong. Nah, terus ibu-ibu turun dari langit. Celing aja. Ke lidah Nabi. Apa namanya? Sundusil. Apa ya? Sundusil ars. Apa Bu namanya? Sundusil ars. Ibu, orang kalau lagi ketakutan itu dia nggak bisa ngomong, mulutnya terkunci, nggak tahu apa yang mau dibaca, nggak tahu apa yang mau diomongin. Akhirnya celing aja, ibu-ibu ada yang masuk. Ya Allah, rasanya enak banget Bu, manis-manis kayak gimana gitu Bu. Itu yang namanya sundusil ars. Nggak ada yang ngalamin, ngerasain ini lezatnya minuman. Ya, ibu-ibu, ya Allahnya saja. Saat itu ibu-ibu, Nabi akhirnya bisa mengucapkan apa ucapannya Bu? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika. Itu ucapan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, ucapan Nabi kita kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian disautin nama Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata siapa? Kata Allah. Ini tektok nih Bu, dialog antara Allah dengan Nabi. Terus dijawab ibu-ibu sama Nabi, assalamu alaina. Allah dengan Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi. Bukan nama Allah ya, sama Nabi sendiri ya. Tadi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Bu, Nabi di mana aja nggak lupa sama kita Bu, ya, nggak lupa. Sampai udah di atas langit yang paling atas sana, di bawah arus, ibu-ibu, Nabi masih ingat sama kita dengan nyebut apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ibu-ibu tuh bacaan apa tuh Bu? Bacaan sholat. Ini bacaan sholat. Ibu, kapan waktu kalau lagi khusyuk, ya Allah, lagi baca at-tahiyat, ternyata at-tahiyat itu dijemput dari atas langit. Ya, itu namanya malaikat, ibu-ibu di atas langit. Apa Bu ucapannya? Tasbih, tahmid, tahlil yang kita baca di waktu sholat. Jadi ibu-ibu, sholat yang dijemput oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke atas langit itu adalah rangkuman bacaan dan kerjaan yang dilakukan dan diucapkan oleh para malaikat. Di atas langit sana itu ibu-ibu, ada malaikat yang kerjaannya berdiri aja. Ada yang malaikat kerjaannya ruku aja. Ada malaikat yang kerjaannya sujud aja. Ada malaikat yang kerjaannya duduk aja. Ibu sholat kayak begitu nggak? Iya. Ibu sholat, ada nggak berdirinya? Ada nggak rukunya? Ada nggak sujudnya? Ada nggak duduknya?
Kalau malaikat berdiri aja. Ruku aja. Ini malaikat rombongannya kerjaannya ruku. Ini malaikat kerjaannya sujud. Tapi manusia, umatnya Nabi Muhammad dikasih kerjaan yang namanya sholat untuk hubungan kontak kepada Allah seperti kerjaannya malaikat. Dirangkum oleh Allah di dalam kerjaan sholat itu kerjaannya malah malaikat. Bacaannya apa? Allahu Akbar. Malaikat. Subhana rabbiyal a'la, tasbihnya malaikat. Jadi ibu-ibu mulia nggak itu sholat? Mulia banget. Sayang nggak kalau ditinggal? Sayang. Ini karena itu ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan kita di bulan Rajab ini kita anggap sebagai bulan ulang tahunnya sholat. Insya Allah sholat kita semakin baik. Bulan Ramadan, bulan ulang tahunnya Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman dan Islam kita. Apapun yang diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan, baik yang wajib, yang sunnah, insya Allah bisa kita laksanakan. Yang haram, yang makruh bisa kita tinggalkan. Yang membatalkan pahala puasa sholat kita insya Allah pun bisa kita tinggalkan insya Allah. Ibu-ibu, saya bersama ibu-ibu setiap bulan selama beberapa bulan ini bersama ibu-ibu banyak tingkah laku saya, banyak ucapan saya yang tidak enak di hati ibu rasakan. Saya mohon maaf ya Bu ya. Mohon maaf. Saya juga maafin ibu-ibu ya. Ibu maafin saya, Najib, maafin saya ya Bu ya. Mudah-mudahan Ramadan masuk, insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja. Kita Allah hapuskan dosa-dosa kita. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua. Kita doakan karomah Ibu Sadah Jarahmani yang selalu mengayomi ibu, membimbing ibu, ngajarin ibu, kemudian ngunjuk-ngunjukin ibu. Insya Allah dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, buat iman dan Islam, menjadi panutan buat ibu-ibu dan ibu-ibu juga insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama keluarga kita insya Allah dipelihara oleh Allah. Ibu salam kepada keluarga semua. Mohon maaf lahir batin dan mohon doanya. Sudah baca suratul Fatihah, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas segala fasilitas yang sudah diberikan oleh ibu-ibu melalui Sadah Jarahmani. Mudah-mudahan Allah balas segala kebaikan ibu. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi ta'ala lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahu rabbul alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita berikan kepada para masyarakat yang telah menyampaikan pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Semoga apa yang disampaikan kita dapat mengamalkan dan menambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keras, kita